Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Jumpa kasih kita lagi lewat program Khotbah Multimedia Gemim. Pembacaan Alkitab kita di minggu ini terdapat dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita, Yesus sudah bangkit. Percayalah. Selamat Paskah. Paskah bukan hanya sekedar ucapan, melainkan sebuah peristiwa yang paling menentukan kehidupan orang-orang percaya. Mari kita membayangkan, jika peristiwa Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita membaca Alkitab? Sebab kalau Kristus mati dan tidak bangkit, itu berarti bahwa dia tidak akan mendengar doa kita. Firman-Nya tidak akan berlaku. Kristus bangkit, maka sesungguhnya ini mau menyatakan dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Dan tentu kita patut bersyukur karena kita memiliki kepastian masa depan bersama dengan Kristus Tuhan kita. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa kita hidup memiliki pengharapan dan kita telah dibebaskan dari cengkraman dosa, maut,
dan iblis. Sehingga kita berjalan dalam suatu hidup yang baru, hidup yang diberkati dan menikmati keselamatan. Keyakinan ini jangan sampai menjadi lemah oleh karena berbagai godaan dan tantangan kehidupan. Yesus sudah bangkit. Itu kepercayaan kita. Itu adalah iman kita. Jangan sampai goyah oleh rupa-rupa pengajaran dan tipu-tipu muslihat iblis yang tentu menginginkan kita supaya jatuh dalam pencobaan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini menceritakan tentang para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang memiliki keberanian yang luar biasa. Pada hari Minggu pertama sesudah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, mereka pagi-pagi pergi ke kubur untuk menyelesaikan proses pemakaman atas mayat Yesus dengan cara meminyaki Yesus. Hambatan-hambatan karena mereka adalah perempuan tidak menghalangi mereka untuk pergi ke kubur. Menarik di sini bahwa ternyata Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome nyandak bicara tentang kebangkitan Yesus, melainkan mau melaksanakan tradisi Yahudi pada saat itu sebagai tanda bahwa mereka sangat mengasihi Yesus. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya mereka belum tahu atau belum percaya Yesus Kristus akan bangkit pada hari yang ketiga. Atau mungkin mereka sudah lupa bahwa sesungguhnya Yesus pernah berkata, Dia akan menderita, disalibkan, mati di kayu salib, dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga akan bangkit mengalahkan maut sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ke kubur Yesus, para perempuan ini berpikir lagi, siapa yang mesti guling itu batu besar yang ada tutu itu pintu kubur? Karena pintu kubur yang terbuat dari batu yang sangat besar itu, sangat berat itu, yang menghalangi mereka untuk datang ke pintu kubur itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, batu yang besar itu mereka lihat sudah terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus akan membuat kita terus melangkah dalam hidup ini tanpa melihat resiko besar yang akan dihadapi sebagai konsekuensi mengikuti Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini, kita mungkin menghadapi masalah besar yang sangat sulit untuk diselesaikan. Mari kita belajar dari burung Raja Wali. Ketika dia menghadapi badai dan awan gelap, maka dia akan tetap terbang tinggi menghadapi badai, petir, dan melewati awan gelap itu. Demikian kehidupan ini. Semua badai kehidupan harus kita hadapi. Sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para perempuan telah dekat dengan kubur Yesus,
mereka melihat sekali lagi bahwa batu yang sangat besar itu sudah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur Yesus, ada seorang muda yang memakai jubah putih. Saudara-saudara, kubur kosong adalah tanda bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Akan tetapi, kubur kosong belum cukup menguatkan bahwa Yesus sudah bangkit. Yang menguatkan mereka sehingga para perempuan ini menjadi percaya adalah berita sorgawi dari malaikat utusan Tuhan tersebut yang berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Mereka mencari Yesus yang mati dan sudah dikuburkan, dan mereka mendapati bahwa Yesus telah bangkit. Mereka datang dengan perasaan takut dan menerima kabar baik dari malaikat utusan Tuhan. Ada berita yang menarik dari firman Tuhan ini, yaitu dalam rencana Allah, kematian dan kebangkitan Yesus tidak terpisahkan. Bahwa Yesus diserahkan karena segala dosa dan kemudian dibangkitkan supaya orang percaya, bahkan kita semua menjadi orang yang benar. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi umatnya. Kristus telah bangkit, memproklamirkan tentang kemenangan atas dosa dan maut, dan memberikan kemenangan iman bagi para murid-muridnya, sehingga para murid-muridnya menjadi percaya, mengikut Yesus dengan setia. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa." Saudara-saudara, kebangkitan Yesus membuktikan, pertama, Yesus Kristus dan ajarannya dibenarkan. Kedua, terbentuknya sebuah persekutuan dalam Roh Kudus. Dan ketiga, kemenangan atas dosa dan maut, serta memerangi segala kuasa-kuasa kejahatan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi poros utama bagi orang percaya yang telah memiliki pengharapan hidup yang sejati dan kehidupan yang diberkati. Hal ini terjadi tentunya karena ada perjumpaan iman antara para perempuan itu, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, dengan Tuhan yang mengutus malaikat untuk menyampaikan Kristus sudah bangkit. Sehingga mereka percaya sungguh-sungguh untuk mengalami Paskah, mengalami kemenangan iman. Maka kita perlu datang kepada Tuhan, melewati segala rintangan kehidupan. Tidak cukup kita hanya mengenal Kristus, melainkan kita harus datang kepadanya dan berjumpa dengannya, sehingga kita benar-benar menjadi percaya. Ada banyak orang percaya yang mengenal Kristus, tapi kehidupannya masih jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang pintar, bahkan memiliki jabatan, tapi hidupnya tidak mencerminkan akan kasih Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki talenta karunia yang luar biasa, rajin pelayanan, tetapi hidupnya masih tidak setia kepada Tuhan. Ada orang percaya yang masih hidup dalam kepahitan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dan dalam kekhawatiran.
Hal ini disebabkan tentu karena belum mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen memanglah tidak mudah. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Tidak ada jalan lain. Pendeta Kosuke Koyama menulis buku yang berjudul "Tidak ada gagang pada salib." Itu berarti bahwa salib tidak mudah kita bawa. Salib harus kita pikul. Konsekuensinya pasti kita akan terjatuh saat kita akan memikul salib. Sama seperti Kristus, beberapa kali ia terjatuh ketika memikul salib yang sangat berat itu. Namun percayalah, tidak ada mahkota kemenangan tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan. Beritakan Injil dengan iman percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Akhirnya dalam pembacaan kita saat ini, dalam ayat 7 berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan rencana besar penyelamatan bagi orang percaya. Bahkan seisi dunia ini. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa Tuhan memakai Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome untuk menyampaikan kabar Paskah. Yaitu kabar kemenangan iman orang percaya. Hal ini sangat menarik. Sebab dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, wanita tidak dianggap. Wanita itu sangat rendah. Bahkan kesaksian perempuan di pengadilan tidak diperhitungkan. Pada masa itu, perempuan sekali lagi tidak didengar. Oleh karena itu, ketika berita kebangkitan Yesus disampaikan, maka sesungguhnya Tuhan memakai para perempuan-perempuan ini. Dan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini juga disampaikan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, bahkan juga semua murid-muridnya. Tapi sekali lagi, karena yang menyampaikan itu adalah perempuan, mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan sekali lagi memakai perempuan sebagai saksinya. Perempuan adalah saksi pertama berita tentang kebangkitan Yesus. Keempat Injil sepakat mengatakan berita Injil ini. Kebangkitan Yesus memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita hidup memiliki pengharapan dan kita dibebaskan dari cengkraman dosa, maut, dan iblis. Sehingga kita berjalan dalam suatu hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan iman. Percayalah, dalam kuasa kebangkitan Yesus ada jaminan bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Jaminan kesembuhan bagi yang sakit, kelepasan dari segala belenggu dosa, jaminan pertolongan dari semua pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, bahwa peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan orang percaya
dimulai dari mereka yang dianggap lemah dan tidak diperhitungkan. Mari kita melihat sekeliling kita. Mari kita melihat keluarga kita. Mari kita melihat pasangan kita. Mari kita melihat anak-anak kita. Mari kita lihat jemaat yang kita layani. Mari kita melihat sekeliling kehidupan kita. Apa yang sedang kita kerjakan. Sesungguhnya di situ ada salib Kristus yang harus kita pikul. Dan beritakanlah Kristus sudah bangkit. Yakin dan percaya bahwa kemenangan iman akan terjadi dalam hidup ini. Akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang menang. Kita punya Tuhan yang kudus. Jangan merasa diri paling hebat. Ingatlah, walaupun kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Milikilah iman kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Pergilah dan beritakanlah berita yang kudus dan tak terbinasakan ini. Tentang keselamatan yang kekal. Kristus sudah bangkit. Percayalah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.